telah lulus dari seorang sekolah pelayaran dan mempunyai sertifikat pelayaran mengetahui hal dasar umum di bidang pelayaran tersebut. Sekali lagi kami bahas terkait dengan dalil pendasar hukum yang menyatakan bahwa terdakwa baru 3 hari bekerja dalam narasi yang sangat menyesatkan tersebut. Jika memang benar klaim terdakwa bahwa dia tidak tahu itu barang yang terlarang dan sudah berusaha untuk menanyakan kepada kapten kapal, yang mana padahal faktanya di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari petugas BNN dan petugas Bea dan Cukai bahwa yang memberitahu bahwa di dalam kapal ada barang terlarang yang disembunyikan di dalam kompartemen dinding kapal dan tempat bahan bakar yang dikunci oleh saksi berapat bukan terdakwa Fandi Ramadan. Lalu di mana letak niat baik dan kepolosan terdakwa? Seharusnya terdakwa lah yang dengan berani mengangkut dan mengangkat tangan dan memberitahukan posisi bahwa barang terlarang itu, yang mana fakta ini tidak terbantahkan di depan persidangan sesuai keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi Hasyolan Samosir selaku kapten kapal yang mempertanyakan kapal dari mana, mau kemana, dan membawa apa. Dijawab oleh saksi Hasyolan dari perairan negara Thailand melalui perairan Indonesia yang pada saat itu tidak membawa apa-apa, dan mempertanyakan hal serupa kepada seluruh kru kapal Sidragan termasuk terdakwa Fandi Ramadan. Jawaban dari terdakwa Fandi Ramadan yaitu, saya tidak tahu apa yang dibawa karena saya baru ikut bekerja di kapal ini. Yang mana dalil-dalil tersebut sangat tidak berdasar sehingga layak untuk dikesampingkan. Majelis hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, bahwa dari serangkaian tindak pidana narkotika di seluruh dunia termasuk kejahatan yang sangat serius dan luar biasa yang dikenal dengan istilah extraordinary crime. Yang mana kenapa bisa menjadi kejahatan yang luar biasa? Karena tindak pidana tersebut, yaitu narkotika, selain merupakan tindak pidana dalam bidang kesehatan, karena narkotika dapat mengakibatkan kerusakan bagi kesehatan manusia. Di lain sisi, narkotika juga merupakan bisnis yang sangat menguntungkan bagi jaringan peredaran gelap narkotika dan sangat merugikan bagi negara. Oleh karena itu, di seluruh dunia tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa dan sepakat harus kita perangi bersama. Bentuk nyata bahwa narkotika merupakan extraordinary crime dapat kita lihat salah satunya dalam Undang-Undang Narkotika itu sendiri, yang mana hal ini dapat dilihat dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang mana berbunyi setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dapat dipidana. Dari ketentuan tersebut sudah nyata bahwasannya orang yang tidak menggunakan atau berhubungan saja dengan narkotika namun mengetahui adanya tindak pidana narkotika sudah termasuk pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Sehingga kita harus benar-benar serius dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia demi melindungi anak cucu bangsa Indonesia di ke depannya dari bahaya narkoba. Oleh karena penuntut umum sangat serius memerangi kejahatan narkotika yang mempunyai dampak sangat mengerikan. Bayangkan jika narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 2 ton ini berhasil diedarkan. Dengan 2 ton sabu yang berhasil disita tersebut, diperkirakan sekitar 6-8 juta jiwa anak bangsa berhasil diselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkotika. Angka secara ekonomi lebih mengejutkan lagi bahwa 2 ton sabu jika terjual nilai hampir kurang lebih sebesar 7 triliun rupiah. Jumlah yang sangat besar. Namun hal ini lebih dari sekedar angka dan penindakan hukum. Keberhasilan ini merupakan bentuk dari sinyal kuat bahwa negara hadir untuk bertindak secara tegas dalam menjaga masa depan generasi muda Indonesia, yang mana hal ini juga sesuai dengan cita-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Panglima tertinggi yang memimpin garis depan pemberantasan narkoba ini. Yang mana untuk itu penuntut umum melalui jawaban atas pembelaan ini ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama memerangi pemberantasan narkoba, dan untuk tokoh masyarakat dan selebihnya dan seterusnya, janganlah kita mengintervensi penegakan hukum. Biarkanlah kami majelis dan biarkanlah yang mulia majelis hakim memutus perkara dengan seadil-adilnya, putusan yang berdasarkan fakta di persidangan, yang mana bukan karena opini dan tekanan di masyarakat sebagaimana ayat-ayat kitab suci Al-Quran yang penasihat hukum kemukakan dalam nota pembelaannya. Lebih baik, lebih jauh bahkan Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk membela orang-orang yang hianat terhadap diri sendiri, sebagaimana surah An-Nisa ayat 105 dan 107. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW membawa kebenaran agar engkau mengadili antar
antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah padamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Surat Nisa ayat 107. Dan janganlah engkau berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, hadirin yang dimuliakan. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan, melakukan tindak pidana narkotika. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati kami penuntut umum memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas nama terdakwa Fandi Ramadan berkenan memutuskan dalam putusan sebagai berikut. 1. Menolak nota pembelaan atas nama terdakwa Fandi Ramadan untuk keseluruhan. 2. Memutus perkara ini sebagaimana dalam dakwaan pertama primer penuntut umum serta surat tuntutan yang mana telah penuntut umum bacakan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026 yang pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan pidana tersebut. Demikianlah jawaban atas pledoi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa ini kami bacakan pada hari ini Rabu 25 Februari 2026 terhadap pledoi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Batam 25 Februari 2026 penuntut umum ditandatangani.